Jangan hidup itu yang dipikir kok dunia terus ya. Kerja, ya. Kerja. Tahu-tahu pulang. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Kesadaran harus dibangun, karena seperti murid yang tidak sadar ini masih tidur gitu loh. Amalan apapun, ibadah apapun kalau dilakukan dengan tidur, hasilnya seperti apa? Tidak baik, tidak bagus. Orang ego tuh kayak apa? Iya tak? Artinya apa? Kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita dari semua hal yang tidak perlu kita risaukan di dalam hidup ini. Tinggal kita ibadah aja. Kalau ibadah benar, Allah akan tuntun kita. Kan seperti itu. Jadi kita koreksi bagaimana kehidupan kita. Kalau kehidupan kita masih semrawut, ayo kita cek gini, sama-sama kita correction ya. Ayo kita kembali ke perguruan. Apa sih yang perguruan ajarkan? Sudah sadar belum? Ini milik Tuhan. Sudah benarkah syahadat saya? Sudah benarkah zikir saya? Ayo dikoreksi. Karena Tuhan yang memegang kuasa gitu loh. Ambisi kita seperti apa besarnya kalau Tuhan tidak ridho? Tidak sampai. Itu aja. Karena apa? Tadi saya katakan setiap hari manusia itu bergantung dengan Tuhan full. 1000% bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena tanpa napas cabut sedikit habis orang. Bisa gak berdiri tanpa napas? Ayo. Bisa ada yang jawab. Nah, ini bukan trik loh ya. Ini bukan tipuan. Nah, ini kenyataan. Artinya tanpa napas, artinya tanpa ruh, artinya tanpa darah. Kita tidak mempunyai apa-apa. Ya. Ayo bangun kesadaran kita itu loh. Saya minta di perguruan enggak usah tinggi-tinggi dulu. Ayo ditata dulu kesadarannya, ya. Orang mau kembali kepada Tuhan kan harus tobat, itu syarat utama. Orang kalau mau tobat harus mau sadar. Kalau tobat tapi tidak sadar, pasti diulang. Dan itu mendatangkan kemurkaan Tuhan, seperti mempermainkan kan, seperti itu. Sudah tahu diulang. Karena tidak sadar gitu loh. Ayo gitu loh. Kamu diberi kenikmatan tuh loh. Napas dikeluarkan, dimasukkan, akhirnya bisa sarapan. Napas dikeluarkan, dimasukkan, bisa melangkah, dibantuin kerja. Dinaikkan motor, mau kemana diiringin, tidak sadar kayak ini. Naik mobil, kaki diberi kekuatan diinjakkan. Ini siapa nginjak ini? Kita kah? Lain Tuhan.
Nyatanya kan napas yang punya power. Sentral powernya kan di situ. Ya, kita ingat jalan ilmu karena ada ruh. Tanpa ruh, haheng, ya. Kan seperti itu. Orang tidak normal masuknya rumah sakit jiwa. Kita diberi ilmu diikat itu loh. Kan sentralnya di napas. Kenapa ini yang napas tidak kita jaga amanahnya? Ayo, nggak usah banyak-banyak amalannya, nggak usah banyak-banyak. Di perguruan sedikit tapi masuk. Nah, itulah maksudnya. Karena capek kebanyakan amal, nggak ada yang sampai. Oke. Nah, seperti orang tarekoh ya, kita tidak menyalahkan, tidak. Kan metode lain-lain. Sehari zikir 1000 kali, 2000 kali. Oke. Intinya apa sih? Supaya sadar nih, nah, yang kau sebut ini yang ada, dan yang menyebut pun yang ada, gitu lah. Kalau seperti sholawat seperti apa yang sampai? Allahumma, ya Allah, hamba minta tolong kepadamu ya Allah, Allahumma, minta tolong. Ya. Berarti kita minta tolong artinya apa? Sebetulnya kita menyadari yang keluar ucapan dari mana sih? Resonansi getaran dari tenggorokan. Dari mana? Kalau nggak dari napas, kembali lagi ayo. Nah, ayo kita mengucap, kita ngobrol itu harus kita renungkan, membawa manfaatkah mudarat, hati-hati, banyak tafakur. Maka kalau sudah mengenal Tuhannya, maka akan keluh lidahnya. Artinya apa? Dia tidak akan banyak bicara, dia kagum dengan dirinya sendiri. Subhanallah walhamdulillah. Oh, ini luar biasa ucapan ini. Kalau nggak ada yang namanya keluar masuk, ini nggak keluar ini kalam ini tadi. Karena berbagai tekanan, berbagai gerakan, lidah bergerak, mengatur ucapan, ya. Kalau orang bisu kan cuma 3 huruf aja. Nggak bisa. Aku nggak bisa. Iya. Nah, kita yang diberi kesempurnaan, mohon maaf, ayo bicara yang baik-baik. Walaupun ketika sedang emosi, jaga itu kalam Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa dicintai Tuhan sedang kalamnya dipakai untuk berkata-kata yang tidak beradab. Ayo, akhlak ini penting, karena akhlak ini sebetulnya cerminan daripada menghormati Al-Quran itu sendiri. Makanya Rasulullah mengajarkan dibela-belain, mati-matian, mengubah akhlak bangsa Arab yang tadinya jahiliyah menjadi akhlakul karimah, gitu loh. Ayo sadar, murid-murid di sini perguruan tujuannya kan hanya satu, menyelamatkan umat dengan menerangi umat, dengan mengubah akhlak umat. Kan seperti itu. Mengubahnya seperti apa? Dengan membangkitkan kesadaran. Ayo sadar. Kamu harus sadar di dalam dirimu ada sifat ketuhanan. Ayo digali, itu loh. Maka nanti enak kita ibadah itu enak, gitu loh. Kan ibadah kita sudah tidak menyembah di tahap ini. Kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Masya Allah. Yang zuhir di kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang kalau sadar ketuhanan tidak mungkin lupa Tuhan, sedetik pun tidak mungkin. Bagaimana mengatakan saya kok banyak lupa ya sama Allah. Nah, ini berarti kesadarannya masih tidur. Ya, melihat manusia yang lainnya, melihat alam semestinya, ya. Melihat apa yang terjadi seharusnya, itu kan semua dari nur pancarannya. Hakikat nur siapa? Nah, kemana engkau mengarahkan wajahmu, di situ ada aku, kata Tuhan.
Bagaimana kita mau tidak ingat Tuhan sedang kita menilik berdirinya insan kamil mukamil, inilah keberadaan Tuhan. Bagaimana kita lupa ini loh. Terkadang manusia ini kelemahannya di sini, kesadarannya harusnya ada di dalam tapi dikeluarkan. Banyak mencari informasi di luar tapi lupa yang tidak di dalam gitu loh. Banyak kan kepo. Kepo ngurusi berita di luar, kepo. Akhirnya yang di dalam lupa, harusnya untuk zikir, harusnya untuk memesrakan kepada Tuhannya, akhirnya lupa, hanya mencari dan mencari. Lupa mengevaluasi diri habis waktunya. Seperti itu. Seperti itu. Jadinya ayo kembalikan kesadaranmu kepada inti di dalam dirimu. Terus supaya ada perubahan ini bagaimana? Ayo dilakukan dengan tekad yang kuat, yang sabar. Belajar itu perlu proses dan progres. Proses harus disertai dengan progres. Walaupun selangkah, yang penting jalan. Maksud saya seperti itu loh. Ayo besok yang tidak baik di diri saya ini apa ya kira-kira? Saya suka marah, harus saya kalahkan ego saya. Harus diam. Bagaimana mengalahkan? Saya enggak supaya enggak marah ini seperti apa? Ayo dicari. Caranya sadar diri. Kenapa saya marah? Orang saya bukan siapa-siapa. Biasanya orang marah itu karena terhina, tersakiti katanya. Ya kan? Marah karena dia merasa ada diri, gitu loh. Emosi, tersinggung. Karena ada diri. Coba kalau egonya ditenggelamkan kepada kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ada nggak kita? Kenapa kita dicemooh kok marah? Ya toh? Kita tidak dihargai, nesu. Disepelekan kita, wah, sewot. Ya. Kita kan bukan siapa-siapa. Itu didikan Tuhan supaya kita menghilangkan kesombongan di semua yang datang kepada kita. Ingat, sudah sering saya kabarkan, semua yang datang kepada kita tidak ada yang kebetulan. Semua kehendak Tuhan, dan itu merupakan pelajaran. Hidup jangan main-main. Setiap hari kalau kita hidup tanpa kesadaran, rugi kita, tidak bisa menikmati. Setiap hari maunya cepat. Pengen cepat sampai, pengen cepat dapat, pengen cepat bahagia, pengen cepat masalah semua selesai, pengen cepat tapi lupa menikmati. Setiap hembusan napas yang tidak pernah tergesa-gesa, nikmati itu toh. Semua sudah digaris sama Tuhan. Tidak bisa kita melampaui. Sebesar apapun ambisi kita, kalau belum sampai pada waktunya, kita harus tetap sabar mengikuti skenario Tuhan. Ayo gitu loh. Kita beragama ini kan tunjukkan yang namanya Islam yang sejati itu, tunjukkan di akhlaknya gitu loh. Akhlak ini bisa timbul karena sadar. Kalau tidak sadar, akhlaknya nggak karu-karuan. Percuma bersorban tapi nipu orang, berjenggot, modus, banyakan trik, kan? Pakai cadar, tetapi begitu dilepas cadarnya liar. Tidak perlu lah seperti itu ya. Agama jangan ditandai dengan identitas fashion. Gak cukup seperti itu. Karena fashion tampilan itu kebanyakan menipu. Karena orang biasa pun bisa beli sorban, beli peralatan fashion yang menunjukkan sepertinya dia alim. Ya.
Iman takwa itu di hati ya. Oleh sebab itu kan ayo sadar yang sadar. Ayolah. Nah, hidup ini untuk apa sih? Sudah ada bekal enggak? Bagaimana perilaku kita? Adab kita sama Tuhan itu seperti apa? Kita minta ampun sama Tuhan, taubat sama Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sendirian, sendirian, nggak ada Tuhan kayak. Ayo, kembali lagi. Sadaranmu dituntut ketika engkau ingin mengenal Tuhan. Sadar. Kita ini selalu tidak pernah terlepas sedetik pun dengan Tuhan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.